Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar teori informasi. Nah, untuk ini kami mengambil judul yaitu klasifikasi gambar hewan menggunakan algoritma CNN. Nah, untuk laporan ini sendiri disusun oleh yang pertama untuk ketua kelompok yaitu Dikri Maulana, dan yang kedua ada Gagan Ahmad Bauji, dan yang terakhir ada saya sendiri, ada Salman Sofian Adipin. Nah, untuk di daftar isi di sini ada bab 1, bab 2 ada mencakup. Jadi di dalam laporan ini mencakup 6 bab, di mana yang pertama, bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode penelitian, bab keempat implementasi dan hasil dari penelitian ini, dan yang bab kelima kesimpulan, dan bab yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, untuk klasifikasi gambar hewan menggunakan metode CNN ini, kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gagan Ahmad Bauji. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Satu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini, eh, nah di era sekarang ini teknologi sangatlah canggih untuk memahami suatu informasi yang terkandung dalam gambar. Salah satunya yaitu pengenalan gambar dalam klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan berdasarkan gambar ini menjadi fokus utama penelitian penelitian ini karena hal tersebut memiliki implikasi yang sangat luas, mulai dari konservasi hingga pemahaman ilmiah mengenai keanekaragaman hayati. Penelitian ini menerapkan metode eh, convolution neural network atau kita singkat CNN. Karena CNN ini telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam memahami gambar dan mengenali pola yang kompleks di dalamnya. Nah, untuk penggunaan teknologi dalam klasifikasi hewan berdasarkan gambar ini memiliki dampak yang sangat luas, dari pengidentifikasian spesies yang terancam punah hingga pemahaman mendalam tentang pola evolusi dan perbedaan spesies. Pentingnya pengenalan gambar dan klasifikasi hewan menggunakan teknologi, terutama CNN, menandai arah baru dalam pengembangan sistem cerdas yang dapat memahami dan memproses informasi visual secara akurat. Yang selanjutnya ada pernyataan masalah. Boleh di next. Nah, di dalam pernyataan masalah ini, pengklasifikasian nama hewan berdasarkan gambar ini masih memiliki tantangan yang memerlukan perhatian yang serius. Berikut ini adalah beberapa masalah yang perlu diatasi dalam konteks penggunaan metode CNN untuk klasifikasi hewan berdasarkan gambar di antaranya. Yang pertama ada variabilitas visual antar spesies. Setiap jenis hewan memiliki perbedaan visual yang signifikan. Dalam variabilitas ini mencakup beberapa perbedaan seperti ukuran, warna, bentuk, dan tekstur yang membuat pengenalan dan klasifikasi yang tepat menjadi lebih sulit. Yang kedua ada keterbatasan data dan klasifikasi yang tepat. Klasifikasi yang handal memerlukan dataset yang luas dan mencakup berbagai variasi hewan. Yang selanjutnya, kondisi variabel dalam lingkungan. Pengambilan gambar dalam kondisi cahaya, posisi, dan latar belakang yang berbeda dapat mempengaruhi kemampuan model untuk mengenali dan mengklasifikasikan hewan dengan benar. Yang terakhir ada kemampuan generalisasi model. Eh, Kemampuan model CNN dalam memahami ciri-ciri hewan secara umum dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan variasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, untuk itu pentingnya mengatasi masalah-masalah tersebut serta mengembangkan solusi yang lebih canggih dalam penggunaan CNN untuk klasifikasi hewan berdasarkan gambar
diharapkan dapat memperbaiki akurasi klasifikasi, meningkatkan kemampuan generasi model, dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang keanekaragaman hewan dalam lingkungan alaminya. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan model CNN dalam mengklasifikasi hewan berdasarkan gambar serta mempertimbangkan aplikasi praktis dari penelitian tersebut dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu tentang riset metode CNN-nya. Nah, di sini kami mengambil eh, jurnal-jurnal yang telah tersedia di berbagai web. Ya, contohnya kami mengambil jurnal eh, dengan judul Prediction of Land. Selanjutnya kami mengambil judul penelitian hmm, klasifikasi gak. eh, Selanjutnya kami mengambil jurnal dari P. Wijaya and Sulaiman dengan judul klasifikasi gambar menggunakan CNN pada Caltech 10. Eh, Mungkin kami mengambil itu untuk menemukan atau mengambil informasi lebih dalam lagi mengenai CNN. Next. Next. Nah, dalam tinjauan pustaka ini, yang kedua ada studi literatur. Nah, studi literatur ini guna menunjang dalam penelitian yaitu sebagai bahan-bahan yang dipelajari dan diperoleh dari buku-buku pendukung, referensi data yang mendukung dalam pembuatan penelitian. Yang selanjutnya ada deep learning. Deep learning ini merupakan bentuk lanjutan dari jaringan saraf tiruan atau yang disingkat jadi JST dalam ranah ilmu machine learning. Yang selanjutnya ada metode CNN ini. Nah, metode CNN ini merupakan suatu algoritma dalam ranah deep learning yang merupakan evolusi dari multilayer perceptron atau MPL, eh, dirancang khusus untuk memproses data dalam bentuk dua dimensi seperti gambar atau suara. Nah, CNN ini mampu mengakses informasi secara langsung dari citra atau gambar, mengurangi kebutuhan pemrograman manual. Mungkin sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gagan Ahmad Fauji yang telah memaparkan dari bab 1 sampai bab 2. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi yang pertama untuk populasi dan sampel penelitiannya. Di sini kami mengambil sampel pada gambar di mana gambar tersebut merupakan gambar hewan yang terdapat dua kategori hewan yang digunakan. Yang pertama kucing dan yang kedua anjing. Nah, nanti gambar hewan tersebut sudah dimasukkan dari dataset, langsung diambil dari dataset yang berbentuk file CSV. Dan dataset tersebut akan diuji sebanyak 10 kali untuk mendapatkan keberhasilan mesin dalam menebak sebuah gambar. Untuk variabel penelitian di sini ada gambar kucing, dan yang kedua ada gambar anjing. Selanjutnya untuk metode analisis data, jadi yang digunakan dalam analisis data ini sebuah metode untuk mengelompokkan gambar-gambar hewan tersebut di mana ada kucing dan anjing dengan menggunakan algoritma convolutional neural network atau disingkat CNN. Nah, jadi algoritma ini dikenal sebagai salah satu metode dalam bidang deep learning yang dapat secara efektif mengelompokkan data gambar. Lalu untuk klasifikasinya, jadi gambar-gambar kucing dan anjing itu akan menggunakan sebuah algoritma CNN yang akan diolah datanya dengan
konvolusi untuk menghasilkan sebuah pola. Nah, konvolusi dan aktivasi pengelompokan penjajaran menjadikan datar sepenuhnya tersambung dan hasil yang dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pembelajaran klasifikasi dan fitur. Nanti penciptaan arsitektur convolutional neural network ini bagus untuk akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengklasifikasikan gambar-gambar dari segala kategori. Nah, untuk tahapan penelitiannya di sini kami mulai untuk menentukan topik, lalu sudah ada topik yang kita dapatkan, lalu identifikasi dan perumusan masalah. Setelah itu menentukan tujuan, setelah menentukan tujuan, menentukan batasan dan metodologi penelitiannya. Setelah didapat tahap pendahuluan, kita langsung masuk ke tahap studi pustaka, yaitu mengumpulkan penelitian-penelitian yang sama dan bisa kita kembangkan di penelitian ini, yaitu proses studi literatur. Setelah terdapat tahap yang kedua, yaitu tahap studi pustaka, langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengumpulan dan pengolahan data, di mana di dalamnya ada pengumpulan data, perancangan model, model tersebut, yaitu model algoritma dari CNN, langsung ke pengujian dan akurasi klarifikasi. Yang untuk setelah tahap pengumpulan data dan pengolahan data selesai, langsung masuk ke tahap hasil, yaitu hasil dari penelitian ini. Setelah hasil kita sudah beres, langsung masuk ke tahap akhir, yaitu kesimpulan dan selesai. Lalu untuk implementasi dan hasil akan dipaparkan langsung atau didemokan langsung oleh rekan saya eh, ke, di Krimaulana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan mendemokan aplikasi kami, yaitu mengklarifikasi hewan menggunakan metode CNN, yang dimana hewan ini merupakan jenis hewan yang lumayan berbeda, yaitu kucing dan anjing. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan yaitu impor library, di mana kita harus mengimpor NumPy, lalu matplotlib, lalu random, lalu library Keras sebagai inti dari metode CNN ini. Setelah itu kita impor file CSV, yang dimana file CSV di sini di dalamnya terdapat foto-foto anjing dan kucing yang telah dikonvert menjadi nilai-nilai yang di dalamnya terdapat tuh terdapat banyak gambar kucing dan anjing. Lalu kita jalankan. Setelah itu akan muncul bahwa si kalau anjing. Nah, setelah itu kita tampilkan
data yang terdapat di folder folder train sama tesnya, yang dimana di file trends terdapat 2000, lalu di file yang tes terdapat 400. Lalu array yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang telah dinormalisasi kita tampilkan dan akan menunjukkan array di mana ini tuh gambar antara anjing dan kucing. Lalu untuk membuktikannya kita gunakan random untuk menampilkan salah satu gambar dan akan muncul kucing. Lalu selanjutnya kita gunakan penggunaan library Keras untuk model jaringan saraf konvolusional. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada conv2D, di mana conv2D itu lapisan konvolusional 2D. Ini akan memproses input menggunakan filter konvolusi untuk mengekstrak fitur-fitur dari gambar. Lalu max polling 2D, di mana max polling 2D di sini adalah lapisan maksimum 2D. Ini mengurangi dimensi spasial dari setiap fitur peta dengan memilih nilai maksimum dari setiap jendela. Lalu ada flatten, di mana flatten ini adalah lapisan pengecilan datar. Ini mengonversi tensor 2D menjadi vektor 1 dimensi, diperlukan sebelum lapisan dense. Lalu ada dense, di mana dense ini adalah 64 unit neuron dan fungsi aktivasi relu. Dengan demikian, dengan menggunakan model ini memiliki struktur konvolusional yang sederhana dengan 2 lapisan komposisional, lapisan pengecilan data, dan 2 lapisan dense di bagian akhir. Fungsi aktivasi relu digunakan untuk memperkenalkan nonlinearitas dan fungsi aktivasi sigmoid di lapisan output cocok untuk masalah klasifikasi biner. Lalu yang selanjutnya ada model compile, di mana dengan menggunakan metode compile ini, model siap untuk dilatih dengan data train yang sesuai. Proses pelatihan dapat dimulai dengan menggunakan metode fit pada model dan memberikan data dengan tabelnya. Lalu selanjutnya kita menuju ke proses pelatihan. Selama proses pelatihan, model akan mengoptimalkan bobotnya berdasarkan perbedaan antara prediksi yang dihasilkan oleh model, yaitu YPredict, dan label yang seharusnya. Optimasi dilakukan menggunakan fungsi loss function yang telah ditentukan sebelumnya pada saat kompilasi model. Dengan menggunakan metode fit ini, model akan menjalankan beberapa epoch melalui dataset train dan bobotnya akan disesuaikan sehingga akurasi model meningkat. Proses ini terus diulang selama jumlah epoch yang ditentukan atau hingga model mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Di sini kita menggunakan 5 kali epoch dan terbukti bahwa akurasi yang terjadi meningkat. Lalu selanjutnya ada metode evaluate, akan mengembalikan metrik evaluasi yang telah ditentukan pada saat kompilasi model. Dalam kasus ini, karena pada saat kompilasi kita menggunakan metrik akurasi, hasil evaluasi akan mencakup akurasi model di atas data uji. Selanjutnya, membuat prediksi. Memperlihatkan gambar dari data uji yang dipilih secara acak dan melihat apa yang model prediksi antara anjing atau kucing untuk gambar tersebut. Gambar tersebut diubah bentuknya sesuai dengan format yang diharapkan oleh model dengan menggunakan ambang batas 0,5. Hasil
prediksi diubah menjadi bentuk biner true or false yang menunjukkan kelas prediksi. Berdasarkan hasil prediksi variabel Fred yang diisi dengan teks anjing jika prediksi adalah 0 dan kucing jika prediksi adalah 1. Untuk itu kita coba dengan 3 kali percobaan. Dan seperti yang kita lihat, model mengatakan bahwa ini adalah kucing. Lalu selanjutnya, model mengatakan ini adalah anjing. Dan yang tiga, model menunjukkan bahwa ini kucing dan ini adalah salah. Dikarenakan di atas akurasi yang ditunjukkan tidak 100%, jadi untuk prediksi bakal ada yang tidak tepat. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Dikri Maulana yang telah memaparkan atau mendemokan program klasifikasi gambar hewan menggunakan algoritma CNN tersebut. Baik, kesimpulannya jadi penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Convolutional Neural Network atau CNN dalam klasifikasi gambar ini memberikan hasil yang sangat efektif dan akurat. Nah, CNN sebagai teknik deep learning mampu mengekstraksi fitur-fitur yang kompleks dari gambar-gambar hewan. Nah, nantinya memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dengan tepat. Nah, lalu dengan menerapkan algoritma ini, penelitian mencapai peningkatan signifikan dalam akurasi klasifikasi hewan. Lalu untuk hasilnya menunjukkan bahwa CNN tidak hanya efektif dalam mengenali pola-pola visual pada gambar hewan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam proses klasifikasi. Nah, ini untuk daftar pustaka. Kami mengambil sebagian materinya dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait metode CNN. Baik, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.